everyone, hello, hai. Gimana kabarnya pagi hari ini? Teacher berharap semuanya dalam keadaan sehat ya. Kita kembali lagi belajar yuk bersama Teacher Lisbeth. Hari ini kita akan belajar yaitu tematik subtema 3 pembelajaran 1 dan 2. Sebelum pelajarannya kita mulai, semua anak-anak teacher dan juga semua yang melihat video ini, kita akan belajar bersama-sama dan berdoa dulu ya. Semua ambil sikap doanya, kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amen. Oke, thank you my students. Langsung saja hari ini kita belajar subtema 3, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Let's see, check it out. Alright, langsung saja ya. Hari ini kita akan belajar yaitu dari tema 1, subtema 3, pertumbuhan hewan, yaitu dari pembelajaran 1. Nah, hari ini kita sudah masuk ke subtema 3. Nah, pelajaran sebelumnya kita mengenai pertumbuhan makhluk hidup, yaitu pertumbuhan dan perkembangan daripada makhluk hidupnya, yaitu manusia. Nah, sekarang kita lanjut ke pertumbuhan makhluk hidup yang selanjutnya adalah pertumbuhan hewan. Tapi sebelum teacher menjelaskan pertumbuhan hewan itu bagaimana, kita lihat dulu yuk. Anak-anak yang sudah menyelesaikan latihan dengan baik dan benar dan tetap semangat anak-anak teacher dalam setiap latihan yang teacher sampaikan kepada anak-anak teacher. Dan hari ini yang mendapatkan bintang adalah stars ya hari ini. Let's count. Jadi untuk anak-anak teacher yang teacher beri nama, dan silahkan dikumpulkan starnya, tuliskan di starbook kamu, tuliskan tanggalnya juga dan juga jumlahnya. Let's see, who's that? Yes, here the names of the students get stars ya. Nah, anak-anak yang mendapatkan stars hari ini ada Isabel, Cecilia, Marcel, Leo, Toberik, Daniel, Adrian, Jonathan, Randy, Abigail, Yohana, Kenzo, Rahel, Fiona, dan Kenny. Untuk anak-anak teacher yang belum mengerjakan latihannya, silakan dikerjakan. Ayo, let's count your stars. Dan mereka akan mendapatkan 20 and 15 stars. Good job, clap your hands. Nah, kita nanti teacher mendapatkan stars hari ini. Langsung saja kita belajar hari ini dari pembelajaran 1. Nah, teacher ada sesuatu nih. Tara. Nah, kira-kira apa yang anak-anak teacher pikirkan daripada gambar yang teacher kirimkan barusan? Yes, that's right. Ada banyak hewan, teacher. Yes. Nah, di sini ada banyak hewan dan pastinya hewan-hewan yang ada pada gambar ini memiliki cara perkembangbiakan yang berbeda-beda loh. Nah, contohnya nih ada hewannya ayam ada, domba ada, sapi ada, kuda ada, kucing ada, burung ada, dan yang lain-lain. Masih banyak lagi hewan yang boleh kamu lihat dari gambarnya. Nah, berdasarkan hewan pada gambar ini, tahukah kamu cara perkembangbiakan daripada hewan yang ada di gambar ini? Nah, kemarin kita juga sudah pernah pelajari cara perkembangbiakan hewan itu pastinya berbeda dan pasti ada juga yang sama. Nah, contohnya cara perkembangbiakan daripada hewan, ada yang bertelur dan beranak, ada yang beranak atau melahirkan. Kalau pada hewan biasanya dikatakan beranak. Nah, itu dia cara perkembangbiakan pada hewan. Nah, teacher ada hewan peliharaan nih. Ini adalah hewannya. Yes, that's right, kucing. Nah, kucing ini mengalami pertumbuhan juga. Nah, boleh perhatikan pertumbuhan daripada hewan ini. Nah, mulai dari anak kucing sampai kucing dewasa. Nah, bagaimana cara pertumbuhan ataupun perkembangbiakan daripada kucing ini? Dengan cara apa kucing? Yes, that's
that's right, dengan cara beranak atau melahirkan. Nah, bagaimana pertumbuhan daripada kucing ini? Nah, dia bertumbuh mulai dari anak kucing sampai beberapa minggu bertumbuh kembali. Nah, sampai kemudian kucing dewasa. Dan pastinya bagaimana caranya pertumbuhan daripada kucing ini? Pastinya memerlukan makanan dan minuman sehingga bisa bertumbuh. Nah, teacher yang selanjutnya nih, ini pertumbuhan dan perkembangan daripada yes, that's right, bebek. Nah, bagaimana pertumbuhan daripada bebek ini? Nah, di sini bebek memiliki telur. Nah, bebek dewasa akan bertelur lalu dierami dan telur ini akan menetas menjadi anak bebek. Nah, kemudian anak bebek akan bertumbuh kembali menjadi bebek yang akan menuju ke bebek dewasa. Nah, bebek dewasa kemudian akan bertelur kembali dan telur itu diarami oleh bebek tersebut dan kemudian menetas kembali. Nah, itu pertumbuhan daripada bebek. Nah, mulai daripada telur sampai bebek dewasa. Nah, kita baca teksnya, contohnya nih. Kita membaca teks daripada pertumbuhan dari bebek tersebut. Kita baca sama-sama ya, anak-anak teacher. Kita baca sama-sama yuk. Paman Nina memiliki sebuah peternakan bebek di kampung halaman. Bebek-bebek tersebut dikembangbiakkan oleh paman. Bebek berkembang biak dengan cara bertelur. Ingat ya, bebek berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, bebek yang dapat bertelur adalah bebek yang sudah dewasa pastinya. Nah, telur akan menetas dan keluarlah anak bebek. Nah, anak bebek kemudian diberi makan dan dipelihara. Anak bebek pun mengalami pertumbuhan. Ukuran tubuhnya bertambah besar, bulunya juga bertambah banyak. Bebek terus tumbuh hingga menjadi bebek dewasa dan dapat bertelur. Nah, itu dia pertumbuhan daripada bebek ya. Nah, yang akan teacher tanyakan adalah, dapatkah kamu menemukan kata-kata tentang pertumbuhan hewan tersebut? Nah, daripada pertumbuhan bebek ini tadi. Nah, dapatkah kamu menemukan kata-kata tentang pertumbuhan hewan tersebut? Nah, diminta adalah kata-kata tentang pertumbuhan. Apa saja kata-kata tentang pertumbuhan dari teks yang sudah kamu baca? Contohnya nih, mengenai pertumbuhan dan perkembangan daripada bebek bisa saja bertelur. Itu kata-kata pertumbuhan dan perkembangbiakan. Menetas, anak bebek, keluarlah anak bebek. Lalu bebek tersebut bertambah dewasa, lalu menjadi bebek dewasa. Nah, itu beberapa contoh kata-kata tentang pertumbuhan daripada bebek tersebut. Nah, anak-anak teacher juga ketika membaca teks bisa menemukan cara pertumbuhan hewan daripada teks yang sudah kita baca. Nah, paham anak teacher? Oke, thank you. Nah, bebek-bebek milik paman sedang bertelur. Nah, bebek tadi sedang bertelur. Nah, telur-telur tersebut diletakkan di dalam 3 keranjang berisi 8 telur. Nah, berarti ada 3 keranjang dengan 8 telur. Nah, berarti setiap keranjang ada 8 telur. Nah, coba kita perhatikan. Berapa banyak telur bebek seluruhnya? Nah, jika di dalam 3 keranjang ada 8 telur, 8, 8, 8. Berapakah jumlah seluruhnya? Kita lihat saja. Nah, di sini di keranjang 1 ada 8, di keranjang 2 8, di keranjang 3 8. Berarti berapa banyak telur bebek seluruhnya? Berarti kita akan jumlahkan. Nah, 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8 sama dengan berapa anak-anak teacher? 8 ditambah 8 ditambah 8. Ayo. 3, 2, 1, 0.
Yes, that's right. 24. Nah, anak-anak teacher tetap perhatikan penjumlahan berulang ini dapat diubah menjadi perkalian. Nah, penjumlahan berulang di atas dapat dibentuk dalam perkalian, yaitu 3 dikali 8 sama dengan 24. Berarti 3, ini 3 ada 3 keranjang dikali isinya dikali 8. Berarti 3 dikali 8 sama dengan 24. Nah, itu dia penjumlahan berulang dapat kita buat dalam bentuk perkalian. Nah, itulah arti dari perkalian. Perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Nah, berarti 3 kali 8, 3 kali angka 8 ini. Nah, sama dengan 24 lah seluruh telur bebek ini. Paham anak-anak teacher? Oke, thank you. Nah, ternyata perkalian juga dapat dihitung dengan mengalihkan setiap bilangan penyusun dengan bilangan pengali. Setelah itu hasilnya dijumlahkan. Bagaimana itu ya teacher? Nah, dikatakan bilangan penyusun dengan bilangan pengali. Nah, kita lihat contoh berikut ini. Nah, 12 dikali 6 sama dengan titik-titik. Nah, 12 inilah merupakan bilangan penyusun dan 6 bilangan pengali, bilangan yang akan dikalikan. Langsung saja kita perhatikan 12 dikali 6 sama dengan titik-titik. Bagaimana caranya? Nah, 12 ini kita buat dulu dalam penjumlahan panjang. Masih ingat kan penjumlahan panjang? Berarti kalau 12 sama dengan berapa anak teacher? Itu 12 itu kita buat penjumlahan panjang bagaimana? Yes, that's right. 10 ditambah 2. Nah, kalikan setiap bilangan penyusun dengan 6. Nah, inilah dia bilangan penyusun akan dikali dengan pengali, yaitu bilangannya 6. Nah, paham anak teacher? Nah, let's go. Kita kalikan penyusunnya dengan pengali, yaitu 6. Nah, 6 dikali, nah penyusun pertama adalah 10, penyusun kedua adalah 2. Kita kalikan dulu pertama yang kali 10 ya. 6 dikali 10 sama dengan berapa 6 kali 10 anak-anak teacher? Yes, that's right, 60. Kita kalikan dengan penyusun kedua. Berarti 6 dikali 2 sama dengan berapa 6 kali 2? Yes, that's right, 12. Lalu setelah itu hasilnya dijumlahkan. Mari kita jumlahkan sama-sama. Nah, berapa 60 ditambah 12? Oke, yes, that's right, 72. Jadi 12 dikali 6 sama dengan 72. Paham anak-anak teacher? Oke, teacher ada lagi contoh lain nih dengan cara bilangan penyusun dengan bilangan pengali. Nah, 145 dikali 3 sama dengan titik-titik. Nah, sama seperti yang di sebelah kiri tadi. Kita buat dulu penjumlahan panjangnya. 145 sama dengan berapa yo? Oke, 100 ditambah, yes, 40 ditambah, yes, 5. Nah, kita kalikan setiap bilangan penyusun dengan 3. Pengalinya adalah 3. Langsung saja. Nah, ini dia bilangan penyusun. Kita akan kalikan dari mulai yang pertama yaitu 100, baru 40, baru 5. Langsung saja. 3 dikali 100 sama dengan 3, 2, 1. 0. Yes, that's right. 300. Ayo penyusun kedua. 3 dikali 40 sama dengan 3, 2, 1,
zero. Yes, that's right. 120. Bilangan penyusun ketiga yaitu 5. 3 dikali 5 sama dengan berapa? 3, 2, 1, 0 sama dengan 15. Lalu kita jumlahkan. Nah, di sini ada penjumlahan nih. Kita jumlahkan mulai dari satuannya. Oke. 5 ditambah 0 sama dengan berapa anak teacher? 5. Kemudian kita ke puluhannya. Berapa anak teacher? Yes, that's right. 3. Lalu ratusannya berapa nih? 3 ditambah 1 sama dengan, yes, that's right, 4. Jadi 145 dikali 3 sama dengan 435. Oke, itu dia cara mengalihkan setiap bilangan penyusun dengan bilangan pengali. Gimana nak teacher? Mudah kan? Nah, selain itu ada juga dengan cara bersusun ke bawah. Contohnya nih, 145 dikali 3 tadi kita akan buat dengan cara bersusun ke bawah. Langsung saja, 145 dikalikan dengan 3. Nah, pertama yang kita kerjakan adalah mulai dari satuannya kita kalikan dari yang satuannya ini. Nah, yaitu 5. 3 dikali 5 berapa anak teacher? 3 dikali 5? 3, 2, 1, 0. Yes, that's right, 15. Apakah kita tulis 15 langsung? No. Kita tulis berapa? Yes, that's right, kita tulis 5. Lalu satunya kemana? Yes, that's right, kita simpan dulu satunya. Ingat ya, simpan 1. Nah, 5 ini tadi yaitu 3 dikali 5 sama dengan 15. Tulis 5, simpan 1. Oke, yang kedua, 3 dikali 4 sama dengan berapa anak teacher? Yes, that's right, 12. Ditambah 1 yang kita simpan tadi. Berarti 12 ditambah 1 sama dengan, yes, that's right, 13. Kita tulis 13? No, kita tulis, yes, that's right, kita tulis 3. Lalu simpan 1. Nah, ini sekarang yang disimpan ya. Ini udah habis, sudah dipakai tadi. Sekarang ini ingat simpan 1 ya. Nah, 3 ini tadi merupakan 3 dikali 4 sama dengan 12. Tambahkan simpanan tadi, 12 tambah 1 sama dengan 13. Tulis 3, simpan 1. Nah, yang selanjutnya 3 dikali 1 sama dengan 3. Ingat, tadi ada kita simpan 1 kan? Berarti 3 ditambah 1 yang disimpan sama dengan, yes, that's right, 4. Nah, 4 ini merupakan 3 dikali 1 sama dengan 3. Tambahkan simpanan tadi, 3 ditambah 1 sama dengan 4. Lalu kita tulis 4. Nah, jadi 145 dikali 3 sama dengan 435. Bagaimana anak teacher? Mudah? Mana lebih mudah? Nah, semua tergantung anak teacher, lebih mudah untuk perkalian yang mana. Nah, dan sekarang pada perkalian berlaku sifat pertukaran. Artinya jika kedua bilangan ditukarkan hasilnya sama. Contohnya nih. Nah, 3 dikali 4 itu sama dengan 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 12. Nah, di sini ada penjumlahan berulang. 3 kali bilangan 4-nya. Nah, 1, 2, 3. Kan 3 kali bilangan 4-nya. Sama dengan 12. Sama juga dengan 4 dikali 3. Berarti 4 kali angka 3-nya. 1, 2, 3, 4 sama dengan 12. Berarti 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 12. Nah, jadi 3 dikali 4 itu sama juga hasilnya dengan 4 dikali 3. Jadi dia istilahnya dibalikkan aja. Ya, tetap hasilnya sama. 3 kali 4 sama juga hasilnya dengan 4 kali 3. Boleh ya, sama juga hasilnya.
Ya. Nah, sampai di sini anak-anak teacher sudah paham? Oke, teacher berharap anak-anak teacher sudah paham dalam perkalian. Nah, berikutnya adalah di sini teacher memiliki sebuah gambar nih. Nah, ini adalah dikatakan gambar dekoratif yang artinya adalah karya seni pada kertas atau pada benda tertentu yang berfungsi sebagai hiasan. Contohnya nih, kamu punya tahap dalam menggambar sebuah hiasan. Contohnya nih, menghias yaitu yes, that's right, hewannya adalah ikan. Ikan ini berkembang biak dengan cara apa? Ayo. Yes, that's right, dengan cara bertelur. Nah, kamu harus ikuti tahapnya. Tahap pertama, contohnya nih, kamu buat berbentuk oval, lalu kamu bentuk lagi ekornya, dan tahap 3, 4, 5, 6, dan 7, dan seterusnya hingga membentuk ikan yang cantik ya. Nah, itu dia untuk pembelajaran kita, yaitu di pembelajaran 1. Semoga anak-anak teacher sudah paham dalam perkalian ini. Nah, lalu kamu akan mengerjakan ayo berlatih halaman 70 dan halaman 71. Silakan dikerjakan anak-anak teacher. Tapi sebelum kita ngerjakan ayo berlatihnya, kita lanjut lagi ke pembelajaran yang kedua. Nah, mari perhatikan, check it out. Nah, di pembelajaran kedua ini kita perhatikan lagi hewan peliharaan yang selanjutnya, yaitu kelinci. Nah, ayo berdiskusi, kita perhatikan, kita baca sama-sama yuk. Deli memelihara 2 ekor kelinci di rumahnya. 1 ekor kelinci jantan dan 1 ekor kelinci betina. Deli memelihara kelincinya dengan baik. Deli selalu memberi mereka makan dengan teratur. Kelinci Deli pun tumbuh sehat dan lincah. Kelinci yang sudah dewasa dapat berkembang biak. Kelinci berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, ingat tadi kita sudah pelajari bahwa hewan berkembang biaknya berbeda-beda. Nah, contohnya ikan tadi dengan cara bertelur. Nah, bebek juga bertelur, dan kelinci berkembang biak dengan cara melahirkan. Oke, anak kelinci bertubuh kecil dan berambut halus. Sejak lahir hingga dewasa, tubuh kelinci tidak berubah bentuk, hanya ukuran tubuhnya saja yang bertambah. Rambut yang menutupi tubuhnya juga semakin lebat. Gerakan kelinci juga semakin lincah. Kelinci dewasa dapat meloncat dan berlari kencang. Deli senang bermain bersama kelincinya di halaman. Nah, ini dia pertumbuhan daripada kelinci, mulai dari anak kelinci sampai kelinci dewasa. Pastinya kelinci ini pastinya bertumbuh semakin besar. Nah, tubuhnya semakin bertambah, namun bentuknya tidak berubah. Nah, itu dia pertumbuhan daripada kelinci. Nah, dari teks yang sudah kita baca tentang kelinci ini, kita akan diajak untuk menjawab pertanyaan berdasarkan teks yang sudah kita baca. Nah, apakah kamu bisa menjawab pertanyaan berdasarkan teks yang kamu baca? Nah, contohnya nih, teks tadi sudah kamu baca. Nah, jika ada pertanyaan berdasarkan teks, dapatkah kamu baca, kamu jawab? Nah, apakah nama hewan peliharaan Deli? Nah, ini pertanyaan berdasarkan teks tadi. Nah, kita akan jawab. Jawabannya adalah hewan peliharaan Deli adalah kelinci, yaitu kelinci jantan dan kelinci betina. Nah, ini adalah jawaban berdasarkan teks yang sudah kita baca tadi. Bagaimana dengan anak-anak teacher? Apakah kamu bisa menjawab pertanyaan berdasarkan teks yang sudah kamu baca? Let's do. Mari kita kerjakan di buku tematik kita halaman 72. Silakan dikerjakan ya anak-anak teacher. Nah, yang selanjutnya adalah di sini ada Nina dan Deli. Kita baca bergantian ya. Anak-anak teacher boleh bergantian dengan keluarganya yang ada di rumah. Terserah kamu mau melakukan
memerankan percakapan bersama siapa saja boleh. Nah, kita baca sama-sama dan kita perankan sama-sama ya. Nah, mulai dari Deli ya. Nina, dapatkah kamu mengajariku berhitung seperti yang tadi Ibu Guru jelaskan? Ada yang kurang aku mengerti. Tentu Deli, kapan kita mau belajar bersama? Pulang sekolah nanti aku bisa tidak Nina? Kalau bisa, nanti aku ke rumahmu. Aku bisa Del. Jam berapa kamu mau ke rumahku? Kebetulan aku juga mau menanyakan pelajaran tentang membuat kalimat. Ada yang aku kurang mengerti. Kamu kan pandai dalam bidang itu. Mungkin sekitar jam 2 siang, Nin. Baiklah, Deli. Sampai ketemu di rumahku ya. Baiklah, Nina. Nah, dari percakapan Deli dan Nina, bahwa kita temukan mereka memiliki kemampuan yang berbeda-beda, namun mereka tetap saling menghargai. Contohnya nih, Deli. Nah, bahwa Deli dia masih kurang mengerti dalam berhitung. Namun Nina juga memiliki kemampuan yang kurang mengerti. Nah, dia mau bertanya tentang membuat kalimat kepada si Deli. Jadi mereka memiliki kemampuan yang berbeda-beda, namun mereka saling menghargai dan tetap saling menolong. Nah, di sini Deli memelihara kelinci, sedangkan Nina memelihara kucing. Nina dan Deli memiliki hewan peliharaan yang berbeda-beda. Meskipun memiliki hewan peliharaan yang berbeda, Deli dan Nina tetap berteman baik. Selain kegemaran terhadap hewan peliharaan, kemampuan setiap orang juga berbeda-beda. Oleh karena itu, kita juga harus menghargai perbedaan kemampuan tersebut. Saling menghargai akan menciptakan kerukunan. Nah, mereka memiliki kemampuan yang berbeda-beda dan bahkan mempunyai hewan peliharaan yang berbeda-beda, namun mereka tetap menghargai. Nah, sama seperti anak-anak teacher, walaupun kamu memiliki perbedaan dengan teman kamu, kita harus tetap saling menghargai sesuai dengan pengamalan sila Yes, that's right. Sila kedua. Nah, Nana teacher akan ajak untuk mengerjakan ayo berlatih halaman 75. Silakan dikerjakan ya anak-anak teacher. Nah, untuk kali ini teacher mau mengajak anak-anak teacher nih. Oke, teacher mau mengajak anak-anak teacher menghafal perkalian, yaitu perkalian 3. Perkalian 3. Nah, di perkalian 3, teacher mengajak anak-anak teacher untuk menghafalnya dalam matematika atau dalam tematik kita, yaitu dalam tematik ini dan juga dalam maths. Nah, contohnya nih, dalam perkalian 3, kamu buat juga dalam maths, kamu sampaikan juga dalam maths yang 3 times 1 times 3, seperti itu ya, dan juga matematika. Oke. Nah, videonya teacher tunggu pada hari Rabu 29 Juli 2020. Nah, sampai di sini anak teacher paham? Oke, thank you. Nah, untuk latihannya, teacher tunggu di kolom komentar, yaitu menjawab pertanyaan tadi yang ada di halaman, yes, that's right, di halaman 70. Berapa tadi yang berdasarkan teks loh? Yes, that's right, 72 itu adalah latihan kamu. Teacher tunggu di kolom komentar jawabannya sekarang juga. Oke anak-anak teacher, paham ya? Oke, thank you. Gimana anak teacher? Sampai di sini pelajaran kita hari ini ya. Teacher berharap semua anak teacher sudah paham pelajaran kita hari ini. Dan ingat perkaliannya ya, teacher tunggu. Nah, sebelum kita tutup, kita berdoa kembali semua. Ambil sikap doanya. Kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai.
berdoa selesai. Amen. Thank you. Until here our meeting for today. See you next time and God bless you. Goodbye.